Untuk mengetahui perkembangan kasus yang terjadi di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, saat ini kita sudah terhubung dengan AKBP Bayu Wicaksono, Kapolres Kota Waringin Barat. Selamat siang Pak, salam presisi. Selamat siang, Mbak Ratu. Salam presisi. Pak, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologis dari pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak kepada ibu kandungnya sendiri ini, Pak? Baik, saya jelaskan secara singkat, Mbak Ratu. Jadi bahwasannya benar yang tadi disampaikan dalam rilis berita, tersangka ini merupakan seorang mahasiswa yang kuliah di salah satu kota, yaitu di kota Semarang. Ini pada tanggal 17 November, setelah menerima telepon, ini berangkat menuju ke Surabaya. Terus selanjutnya naik pesawat menuju Pangkalan Bun, yaitu pada masih tanggal 17 November, yang kemudian sempat nginap satu malam di Pangkalan Bun sebelum pulang ke rumah. Nah, pada saat tanggal 18 pulang ke rumah ini, tersangka tanpa diketahui oleh orang tuanya ataupun korban, ini datang ke rumah tanpa melalui pintu depan atau masuk ke rumah. Tapi tersangka ini mendatangi atau tidur di barakan belakang rumah daripada korban atau milik orang tuanya. Setelah itu tanggal 19 sore tepatnya, yaitu pukul 16.30, tersangka yang capek istirahat tidur dari pagi sampai siang, bangun sore, ini langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamar korban. Di sana sempat terjadi pembicaraan antara pelaku atas nama Muhammad Fadli Sukmanto ini dengan korban yang notabene-nya ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri atas nama Wati. Di situ pelaku mendengar bahwasannya korban mengatakan kepada pelaku bahwasannya tersangka ini merupakan anak dajjal, otakmu dipakai atau enggak. Kupingmu kamu buang kemana, jangan panggil aku mama. Dengan kata-kata tersebut, pelaku sakit hati. Selanjutnya pelaku langsung melakukan pemukulan terhadap korban. Korban langsung jatuh karena selain dipukul juga dijatuhkan oleh pelaku. Kemudian korban dipukul kembali oleh pelaku, tidak puas di situ, langsung dipukul kembali dengan menggunakan setrika yang kebetulan ada di kamar korban. Nah, tidak puas memukul dengan tangan kosong dan setrika, ini pelaku pergi ke dapur untuk mengambil pisau dapur. Sehingga setelah masuk kembali ke dalam kamar, pelaku langsung menggorok leher daripada korban sampai dengan pelaku sudah tidak bernapas lagi. Korban sudah tidak bernapas lagi. Setelah melakukan aksinya, pelaku sempat termenung dan mengunci kamar bersama dengan korbannya, merenung, tidak sadarkan diri, hingga akhirnya pelaku terbangun. Langsung pelaku sempat membersihkan diri di kamar mandi daripada rumah orang tuanya itu. Kemudian pelaku keluar. Semalam pelaku ini sempat bermalam di suatu tempat sebelum akhirnya nanti pelaku menyerahkan diri, yaitu pada tanggal 20 November 2023, tepatnya pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ke Polsek Pangkalan Lada. Demikian Mbak kronologi singkat yang perlu kami sampaikan terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan daripada Mbak Ratu. Baik, Pak Bayu, selain sakit hati, adakah motif lain dari pelaku membunuh ibu kandungnya sendiri ini, Pak? Baik, setelah kami lakukan penangkapan, pasca menyerahkan diri kita tangkap, kami langsung melakukan pemeriksaan secara intensif. Di sini kami mendapatkan informasi bahwasannya
sakit hati daripada pelaku ini sudah dialaminya sejak lama. Jadi tidak hanya hari itu saja, sebelum-sebelumnya melalui telepon maupun secara langsung pada saat bertemunya pelaku dengan korban, ini ibu daripada pelaku selalu mengumpat atau menyampaikan hal-hal yang tidak enak terkait dengan pelaku. Nah, di sini timbul sakit hati. Kalau untuk motif yang lain saat ini masih kita dalami, apakah ada motif-motif yang lainnya selain sakit hati itu. Sementara ini motifnya baru kita temukan yaitu sakit hati. Ya. Nanti kita akan juga lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain. Kalau untuk pelapor yaitu orang tua bapaknya ini sudah kita lakukan pemeriksaan, nanti kita juga akan dalami dengan pemeriksaan saksi-saksi, baik itu kepada adik pelaku maupun saksi-saksi yang ada di keluarga pelaku dan tetangga. Barusan Anda katakan pelapor adalah bapak dari pelaku dan juga adik-adik dari pelaku itu akan diperiksa sebagai saksi. Itu artinya pelaku memiliki saudara kandung dan sebetulnya di mana para anggota keluarga korban ini pada saat terjadinya pembunuhan, Pak? Ya, perlu kami jelaskan kalau untuk adik pelaku kebetulan ini juga kuliah di Semarang. Ini sama-sama kuliah di luar kota, sedangkan bapak daripada pelaku ini ada di rumah namun punya keterbatasan karena matanya ini punya penyakit rabun, ya, penyakit rabun, sehingga pada saat kejadian ini orang tuanya atau bapaknya ini berada di depan, yaitu sedang menjaga warung. Nah, TKP-nya di kamar ini ada di belakang, sehingga terjadinya penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia ini tidak diketahui. Bahkan sesuai dengan penyampaian pelaku kepada kami, korban ini sempat berteriak namun tidak ada yang mendengar. Sehingga pelaku bisa dengan leluasa untuk melaksanakan aksi kepada ibunya. Demikian, Mbak. Baik, terakhir Pak, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang kembali, Pak? Ya, pesan kami tentunya sebagai aparat kepolisian, kami menghimbau kepada masyarakat banyak untuk tetap menjaga hubungan komunikasi silaturahmi yang baik antara sesama dan juga dapat melaporkan hal-hal yang nantinya memiliki potensi mengganggu Kamtibmas, mengganggu keselamatan diri dan juga keamanan kepada pihak kepolisian, baik Polres maupun Polsek terdekat, sehingga kami dapat melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dengan bersama-sama untuk menemukan solusinya. Dan khusus untuk masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat juga kami menghimbau tetap sama-sama kami menjaga kondusivitas Kamtibmas di Kabupaten Kota Waringin Barat yang kita sama-sama cintai ini. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih AKBP Bayu Wicaksono, Kapolres Kota Waringin Barat telah bergabung bersama kami dalam Presisi Siang. Salam presisi, Pak. Salam presisi. Terima kasih.